Halo Kang, ini aku langsung aja presentasinya Kang. Oh, oke oke. Baik, oke. Oke, selamat siang semuanya. Di sini aku ingin menjelaskan untuk pembahasan UTS DAR, dasar analisis rangkaian. Nah, di sini tuh ada soal nomor 1, di mana hitung F1, terus I1, terus yang C-nya besar daya pada sumber tegangan 6 volt, yaitu di sini. Terus ada juga ditentukan yaitu memberi atau menerima daya. Terus ada lagi juga ditanya besar daya pada sumber arus 2 ampere di sini. Terus memberi atau menerima daya. Nah, di sini tuh sebelum memulai pekerjaan, lakukan dulu inisiasi not. Di sini saya buat sini not A, not B, not C, dan not D. Terus di sini tuh pertama ditanya F1. Nah, F1 itu adalah tegangan pada si 4 ohm ini, atau dibilang tegangan pada V, B, ke A gitu. Nah, untuk mencari tegangan di F1 ini rumusnya ini adalah pakai rumus tegangan biasa, yaitu F1 sama dengan FBA, dan rumusnya adalah IX. Saya menginisiasikan di sini adalah arus IX dikali RAB. RAB adalah 4 ohm. Nah, sebelumnya di sini tuh IX tidak diketahui, makanya oleh karena itu kita harus mencari IX dulu dengan cara kita lakukan HKA di not B. Nah, di sini tuh kita lihat di sini di not B itu ada 3 arus ya, 3 arus yang bekerja di sini. Ada 2 arus yang masuk, 3 ampere dan 2 ampere sumber arusnya. Dan juga ada arus yang keluar, yaitu IX. Nah, di sini tuh tinggal kita bikin buat rumus hukum Kirchhoff arus, yaitu sigma I sama dengan 0. Yaitu di sini kalau arusnya masuk berarti tinggal ditambah, sedangkan arus yang keluar berarti dikurang. Di sini yang masuk adalah arus yang masuk adalah 2 ampere dan 3 ampere. Berarti 2 ditambah 3, terus yang keluar adalah IX-nya, berarti min IX sama dengan 0. Maka IX yang didapat adalah 5 ampere. Oleh karena itu dapat diambil dari persamaan tadi, F1 sama dengan IX dikali RAB. IX-nya ada 5 ampere dan RAB-nya adalah 4 ohm, sehingga nilai F1-nya adalah 20 volt. Selanjutnya kita mencari I1. Nah, I1 itu adalah nilai arus yang ada di sini nih, di arus yang keluar pada di node D. Maaf sebentar, oke. Nah, sekarang untuk mau mencari nilai I1, kita tuh harus mengetahui nilai si I2 dan mengetahui juga nilai di I3. Kan kebetulan nilai I2 dan I3 ini tidak diketahui, maka kita harus melakukan perhitungan dulu di node C dan di node A. Setelah itu nanti kita akan melakukan perhitungan di node D. Untuk pertama kita akan melakukan perhitungan di node D dulu. Untuk mencari untuk mencarinya kita pertama mencari di node C dulu. Nah, di sini tuh kita mau mencari I2, yaitu sigma I sama dengan 0. Ini di node C itu ada yang arus yang masuk adalah 4 ampere, sedangkan yang keluar adalah 2 ampere dan I2. Oleh karena itu 4 dikurang 2 dikurang I2 sama dengan 0, maka I2 sama dengan 2 ampere. Selanjutnya di sini tuh mencari arus I3, yaitu HKA di node A. Sigma I sama dengan 0, yang masuk ini adalah IX, terus yang keluar adalah I3, yang masuk juga I3, terus yang keluar adalah 1, jadi min 1. Maka 5 ditambah I3 dikurang 1 sama dengan 0. I3 sama dengan min 4 ampere. Setelah kita mendapatkan nilai I3 sama I2, kita masukkan ke persamaan HKA di node D. Nah, sedangkan HKA di node D itu rumusnya tadi ini, bisa buat di awal. Sigma I sama dengan 0, yaitu arus yang keluarnya min I1, keluar juga min 2,
yang masuknya adalah I3. Maka I1 sama dengan I3 dikurang I2. Nah, sekarang kita masukin aja tinggal. Tadi kan I1 sama dengan I3 dikurang I2. Maka I3-nya itu adalah min 4 ampere, sedangkan I2 adalah 2 ampere. Jadi min 6 dikurang 2 sama dengan min 6 ampere. Selanjutnya kita yang ke C, yaitu menyatakan besar daya pada sumber tegangan 6 volt, memberi atau menerima daya. Nah, di sini tuh rumus daya pada sumber tegangan ini, kebetulan yang diketahui adalah sumber tegangan, dan kita tadi sudah menghitung I3, berarti kita bisa mencari dayanya dengan rumus P sama dengan V dikali I. Jadi ini jangan sampai kebalik ya. Kan kita mau lihat daya pada si 6 volt ini. Nah, kita membaca daya itu seperti ini, dari A ke D ya, dari A ke D. Daya dari A ke D. Nah, berarti kita pakai VAD. VAD itu adalah 6 volt, positif ya, 6 volt, positif 6 volt. Baru dikali I3. Nah, I3 itu, nah kebetulan karena I3-nya itu dia berlawanan arah, maka I3-nya itu harus kita buat negatif. Yang tadinya itu I3 adalah, oh maaf, saya sini salah. Ini I3 itu seharusnya sini, ini kan tadi min 4 ampere. Karena kebetulan dia ditanya 4, sebentar ya. Oh ya, maaf. Betul. Tadi kan kita kan mau nyari daya di sini ya, P 6 volt. Maka VAD dikali I3. Nah, kebetulan karena dia komponen aktif. Nah, komponen aktif itu lebih cenderung dia memberi daya, sehingga arusnya itu dia arahnya ke ini, memberi ke suatu komponen. Jadi dia itu tetap seperti ini arah arusnya, berarti dia 6 dikali min 4 sama dengan min 24 watt. Nah, di sini itu karena dia komponen aktif, dia memberi daya. Setelah itu yang D itu ditanya pada sumber arus, daya pada sumber arus 2 ampere. Nah, lagi-lagi karena ini juga komponen aktif, maka kita mau mencari daya di sini. Nah, kebetulan karena di sini itu tidak ada variabel tegangan, jadi kita tuh harus mengetahui dulu nilai tegangan pada si ini FCB. Nah, tegangannya itu gimana caranya kita lakukan proses HKT di loop 1 atau di satu loop ini. Dengan cara sigma V sama dengan 0, yaitu berarti dari sini kita loopnya seperti searah berlawanan jarum jam. Berarti dari sini 6 ditambah tegangan di 5 ohm. Berarti ditambah 5 dikali min I2, terus ditambah tegangan BC, terus ditambah tegangan V1 ini. Kita jabarin di sini. 6 ditambah min I2 dikali 5 ditambah VCB ditambah V1 sama dengan 0. 6 ditambah ini kita lakukan perhitungan, min 2 dikali 5 tambah VCB tambah 20 sama dengan 0. Maka nanti hasil akhirnya adalah VCB sama dengan min 16 volt. Maka pada Pi 2 ampere itu rumusnya tinggal sama seperti sama C. VCB sama dengan dikali I, VCB dikali I sama dengan min 16 kali 2 sama dengan min 32 watt. Di sini tuh dia memberi daya. Kira-kira gitu untuk nomor 1. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini tentukan I dan VAB. Nah, sama juga untuk pertama lakukan dulu inisiasi node. Setelah itu kita lakukan inisiasi arus, arah arus yang mana kita pakai. Nah, pertama itu kita mau mencari I di sini, I pada node E ke B. Nah, rumusnya itu kan, nah, tapi kita sebelumnya itu pasti nanti kita mencari HK di E. Nah, di situ nanti di sini sudah diketahui nanti nilai arusnya, tapi untuk nilai arus di IDE kita tidak tahu, maka nanti kita berarti berawal mula kita nanti mulai dari HKA di D gitu. Oleh karena itu langsung aja kita sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu nilai arus di sini di CD ini.
yaitu ICD sama dengan VCD per 5 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 ampere. Terus kita lakukan HKA not di not D. Nah, sama juga sigma I sama dengan 0. Yang masuk adalah ICD, terus yang masuk lagi ada 1 ampere, yang keluar ada 6 ampere, berarti dikurang 6, yang keluar juga ada min IDE. Maka didapatkan nanti IDE sama dengan min 3 ampere. Terus kita lanjut lagi HKDE. Nah, HKDE itu adalah sigma I sama dengan 0. Nah, di sini tuh kita sudah mengetahui nilai IDE. Nah, kita lakukan di sini yang masuk adalah IDE dan ini arus yang ini 0,5 V1 ampere. Terus yang keluar adalah I. Nah, lanjut IDE ditambah 0,5 V1 dikurangi I sama dengan 0. IDE-nya min 3 dikali ditambah 0,5 V1-nya adalah ini dari sini ya. V1 itu ini tegangan pada si ini variabelnya ini. Ini tuh kan dependent ya. Jadi tuh nilainya ini tergantung sama nilai tegangan yang ada di sini. Jadi kita lakukan dulu perhitungan di sini, yaitu tinggal rumus biasa I dikali R 2 dikali 6 12. Berarti V1-nya 12 volt. Nanti sini seperti ini dimasukin, baru dikurang I sama dengan 0. Lanjut min 3 tambah 6 dikurang I sama dengan 0, maka I nanti dapatnya 3 ampere. Nah, udah kita dapatkan nilai I, sekarang ditanya VAB. Maka VAB adalah tegangan A ke B, berarti sama dengan V tegangan ke A ke C, ditambah tegangan C ke D, ditambah tegangan D ke E, terus ditambah tegangan E ke B. Maka VAC itu sudah diketahui sini 5 volt, VCD diketahui 10 volt, VDE itu min 2 volt, terus VEB itu 5 dikali I. Nah, I tadi itu sudah kita dapatkan tadi adalah 3 ampere, maka kita lakukan berarti 13 ditambah ini kita lakukan perhitungan, maka nanti hasilnya adalah 28 volt gitu. Kita lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 yaitu tentukanlah tegangan pada VAB. Nah, tentukan tegangan pada VAB. Kita lihat V A ke B. Nah, untuk mencari nilai tegangan ke VAB itu sama kayak soal nomor 2 tadi. Ditarik lurus gini ya. Juga VAB sama dengan VA ke C ditambah VC ke D, ditambah VD ke E, ditambah VE ke F, ditambah F ke B gitu. Nah di sini tuh kebetulan nanti kita tuh mau mencari nilai tegangan ke A ke B. Nah, kita harus mengetahui dulu. Nah, kalau di sini tuh VD ke E itu VA ke C itu nanti gampang kan? VA ke C itu tinggal 2 dikali 1 ampere. Kenapa ini 1 ampere dan ini kenapa 1 ampere? Karena ini pada satu loop tertutup. Nah, kebetulan di sini ada sumber arus 1 ampere, maka nanti untuk komponen di 2 ohm sama di komponen 3 ohm, dia itu sama-sama memiliki 1 ampere karena komponen seri itu, rangkaian seri itu memiliki nilai arus yang sama gitu. Jadi di sini itu yang tidak kita tahu itu adalah nilai di I1 ini. Nah, di I1 ini kita tidak tahu, makanya kita harus mencari menggunakan HKT. Nah, HKT di loop 1 pertama. Sigma V sama dengan 0, berarti kita ini arah jarum jam min 5 ditambah tegangan di sini 4 dikali I1 tambah 1 sama dengan 0. Maka I1 sama dengan 1 ampere. Nah, ini kenapa kita memakai di sini 4 dikali I1? Karena di keterangan soal di sini tuh dia ada arus I1. Nah, berarti di sini juga arusnya I1 juga karena komponennya seri gitu. Di komponen seri arusnya sama pada satu arus tutup ini. Terus kita lanjut di sini. Nah lanjut aja langsung kita nyari VAB karena kebetulan cuma itu doang yang tidak diketahui variabelnya kan. Nah, VAB itu sama dengan VAC ditambah VCD ditambah VDE ditambah VEF tambah VFB. Nah, VAC adalah VA ke C, berarti 2 dikali 1, 2 volt. Ini 1 dikali 3 volt. Nah, di sini tuh ada sumber dependent. Nah, nilai tegangan itu bergantung dengan nilai arus yang ada di sini.
Nah, maka tadi nilai I1 udah diketahui ya, berarti tegangan di sini tinggal dikali aja. 2 dikali 1, 2 volt. Nah, terus di sini tuh tegangannya kalau misalnya kita tarik ke sini tuh jadi negatif ya, karena yang polaritas pertama yang masuk dulu adalah min. Berarti sini nanti jadi min 5, terus ditambah VFB. VFB itu berarti nilai arus dikali nilai arusnya I1, baru nilai hambatannya 4 ohm, berarti 4 dikali I1 gitu. Tinggal dijumlahin, 2 tambah 3 tambah 2 dikurangi 5 tambah 4, maka hasilnya 6 volt. Kira-kira begitu untuk nomor 3. Lanjut, untuk nomor 4, yaitu hitung V tegangan menggunakan metode arus cabang. Nah, di sini tuh sebelum kita melakukan analisis, kita buat dulu note-nya. Note dulu di setiap rangkaian, setiap sudut rangkaiannya. Nah, sekarang kita mau melakukan metode arus cabang. Nah, itu kita harus menginisiasi dulu nilai nama-nama arusnya dulu yang akan kita lakukan. Nah, tipsnya jangan semua dipakai. Jadi kebetulan di sini kan ada arus, nanti di sini juga ada arus, ini ada arus. Jadi jangan, pokoknya untuk penamaan arus cabang itu usahakan jangan lebih banyak gitu. Kalau misalnya bisa sedikit, ya utamakan dulu gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lakukan HKA di not A. Nah, di not A itu dia tuh ada yang arus yang keluar itu adalah 3 ampere, yang masuk itu I3 dan I1. Berarti secara ininya, berarti min 3 ditambah I1 tambah I3 sama dengan 0, maka I1 tambah I3 sama dengan 3 gitu. Nah, terus I1 itu adalah yang ini ya. I1 itu adalah VB ke A. Ini not ke B ke A arahnya. Maka berarti untuk ininya, oh ya, ini juga kita memakai metode not voltage ya. Jadi kita tuh cari dulu di mana letak not yang kita bikin sebagai ground. Di mana nanti situ adalah not referensi. Jadi nanti nilai tegangan di not itu akan sama dengan 0 gitu. Kita bikin grounding gitu. Nah ini I1 ya, tadi kembali kita mencari nilai I1. Tadi itu I1 itu kita bikin sama dengan VB dikurang VA. VB dikurang VA per 8. Terus I3 itu adalah ini VD ke A. Berarti VD dikurang VA per 4. Karena kan ini kan rumusnya sama rumus kayak rumus ohm ya. Terus nilainya tadi apa, sama dengan 3 ini. Nah, kita lakukan perhitungan sama-sama dikali 8. Berarti VB dikurang VA ditambah 2 VD dikurang 2 VA sama dengan 24. Terus min 3 VA ditambah VB ditambah 2 VD sama dengan 24. Nah, karena lagi-lagi kalian lihat di sini VD itu sama dengan 30 volt. Nah, kenapa saya bilang VD sama 30 volt? Ini sebenarnya VD itu sama dengan VDC ya. VD itu sama dengan VDC. Pasti selalu dia pengukurannya dia perhitungannya, kalau ditanya VD itu artinya VD ke C ya. Ini juga kalau ditanya VB berarti VB ke C, kalau VA ke C, karena referensi itu adalah C gitu. Jadi VD ke C. Nah, maka VD di sini adalah V-nya sini kita lihat di sini di soal dia 30 volt. Tinggal substitusiin, berarti min 3 VA ditambah VB ditambah 2 dikali 30 sama 24, maka min 3 VA ditambah VB sama dengan min 36. Nah, itu adalah untuk persamaan 1. Nah, karena VA sama VB sama-sama tidak diketahui, maka kita harus mencari lagi persamaan supaya nanti akan dieliminasi gitu. Nah, kita cari lagi di HK di not B di sini. Nah, di HK di not B, nah ini juga tips untuk supaya mendapatkan nilai perhitungan di notnya itu, kalau bisa diutamakan lakukan HKA di sumber arus ya. Nah, misalnya di sini nih, HK di not B itu ada 2 sumber arus gitu. Jadi
salah satu bisa lebih cepat ya untuk mendapatkan persamaannya gitu. Nah, di sini arus yang masuk ada 3 ampere, yang keluar adalah I2 dan I1. Maka HK-nya 3 tambah 3 dikurang I2 dikurang I1 sama dengan 0. Maka I2 tambah I1 sama dengan 6. Nah, sama juga lakukan seperti ini. Ini di sini kita akan melakukan metode not voltage di sininya. Nah, I2 itu adalah tegangan B ke C. Arus B ke C. Maka VB dikurang VC per 6. Terus yang I1 adalah arus dari B ke A. Berarti VB dikurang VA per 8 sama dengan 6. Nah, ini bisa sama-sama dikali 24. Nah, 24 bagi 6 sama dengan 4. 4 dikali VB, 4 VB. Terus 4 dikali min VC sama dengan min 4 VC. Sama juga ini jadinya 3 VB dikurang 3 VA sama dengan 144. Lakukan lagi, jadi dapatnya 7 VB dikurang 3 VA dikurang 4 VC sama dengan 144. Karena di node C itu sebagai ground atau referensi, maka VC itu dianggap 0 volt. Maka di sini itu VC itu dianggap 0. Jadi min 7 VB dikurang 3 VA sama dengan 144. Atau bisa biar kita sama seperti ini, min 3 VA ditambah 7 VB sama dengan 144. Nah, sekarang kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu min 3 VA ditambah 4 VB sama dengan min 36. Untuk persamaan 2-nya, min 3 VA ditambah 7 VB sama dengan 144. Dikurangin supaya habis VA-nya, maka min 6 VB sama dengan min 180, VB sama dengan 180 per 6 sama dengan 30 volt. Maka untuk menjawab pertanyaan tadi, ditanyakan V di sini, VB ke C. Nah, V itu sama dengan VB dikurang VC ya. Maka VB itu adalah 30, yang ini 30 volt. Nah, VC itu adalah 0. Maka V-nya itu sama dengan 30 volt. Tuh. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Nah, untuk nomor 5 itu ditanya hitung VA ke B. VA ke B. Nah, untuk VA ke B itu sebentar. Untuk VA ke B itu rumusnya seperti ini ya. VAD ditambah VDC ditambah VCB sama dengan VAB gitu. Nah, sekarang sebelum itu kita tuh harus mengetahui nilai arus pada si I3 ini supaya nanti akan mengetahui nilai si VDC-nya gitu. Nah, kalau di VAD itu arusnya sama dengan 0. Kenapa? Karena ini komponen open circuit. Nah, kalau komponen open circuit itu dia tuh nilai arusnya sini 0 gitu. Maka nanti yang kita harus tahu itu adalah nilai si I3-nya doang gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai I3 itu kita harus melakukan metode arus cabang di sini karena di sini ada arus yang 3 arus yang harus kita cari nilainya supaya untuk mendapatkan nilai si I3-nya gitu. Nah, caranya itu kita langsung cari di HKA di node E. Nah, HKA di node, kalau metode arus cabang itu kan 1 HKA baru 2 node voltage gitu. Nah, pertama kita nyari HKA-nya dulu. HKA di E itu adalah yang masuk adalah I1, yang keluar I2, terus yang masuk lagi I3. Berarti I1 dikurang I2 ditambah I3 sama dengan 0. Itu untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2. Persamaan kedua itu HKT di ini, di V, F, E, B, F lagi. Berarti 4 dikali I1 ditambah 2 dikali I2 dikurang 50 sama dengan 0. Atau bisa dibikin 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 50. Nah, HKT di node DEBD. Nah, berarti 5 dikali I3, terus ditambah 2 dikali 2, ditambah 25, ditambah 2 dikali I3 sama dengan 0. Atau bisa nanti kita lakukan perhitungan sama dengan 2I2 ditambah 7I3 dikurang 25 sama dengan min 25 gitu. Nah, jika ada 3 variabel yang tidak diketahui, gunakan matriks untuk menentukan variabel I1, I2, I3 gitu.
Nah, lebih cepatnya menggunakan matriks gitu. Nah, nah nanti untuk penyusunan matriks ini seperti ini ya. Nah, jadi untuk ini tuh adalah persamaan satu. Nah, harus berurut kalau kalian konsisten itu dia kolom satu untuk I1, kolom 2 ini kolom 1 itu untuk I1, kolom 2 itu untuk I2 dan kolom 3 itu untuk I3 gitu. Jadi harus konsisten. Nah, jadi di sini tuh untuk persamaan satu. Nah, di sini tuh kan variabel 1 min 1 1, berarti 1 min 1 1. Nah, terus untuk yang persamaan 2-nya itu ada I1-nya 4 di sini, I1-nya 4, I2-nya 2. Nah, I3-nya enggak ada. Kita buat aja 0 seperti ini gitu. Nah, untuk hasilnya kan 50. Hasilnya seperti ditaruh di sini. Nah, gitu. Nah, terus untuk yang persamaan 3 dia itu variabel I1-nya tidak ada, kita buat 0. Terus variabel I2-nya ada 2 dan variabel I3-nya 7 ada. Nah, terus untuk hasilnya adalah min 25 ditaruh di sini. Nah, terus yang mana kita cari I1, I2 atau I3 gitu. Nah, kebetulan karena tadi saya bilang tadi nggak perlu cari semua, cari aja I3-nya karena untuk tujuan soalnya cuma mencari VAB doang kan, VAB doang. Nah, VAB doang, maka kita cari I3-nya saja gitu. Nah, I3 di sini berarti rumusnya I3 sama dengan determinan dari, nah untuk isi dari ini matriks di atas, dia tuh, nah untuk dua sisi ini tetap ditulis. Tadi kan di sini tuh kan, ini kan I1, I2, I3 kan. Nah, karena kita mau mencari I3, berarti untuk kolom I3 itu tuh diganti dengan kolom hasilnya. Nah, itu di-change ke sini. Nah, berarti matriksnya menjadi 140 ini, terus jadi min 122. Nah, ini untuk hasilnya 0, 50, min 25 di sini. Nah, ini tuh sama kayak matriks ini. Kita terus lagi balik, berarti 140 di sini, min 122, 107 gitu. Nah, terus nah itu mencari determinan, seperti teman-teman pasti sudah tahu dong mencari determinan, lakukan determinan, nanti akan hasilnya nanti untuk yang sisi atas itu akan menghasilkan min 250 dan sisi bawah akan menghasilkan 50. Nah, ini menggunakan determinan 3x3 ya. Nah, ini min 250 per 50 sama dengan min 5 ampere. Nah, berarti E3 itu dapat min 5 ampere. Nah, kita masukkan ke persamaan ini ya. Nah, untuk mencari VAB itu kan VAD ditambah VBC ditambah VCB. VAD 10 dikali, nah R-nya 10, I-nya itu berapa? I-nya tadi 0 ya. Kenapa 0? Karena arusnya terbuka gitu. Kalau dia open circuit, nilai arusnya 0. Nilai arusnya itu pasti 0 gitu. Nah terus VDC. Nah, VDC itu karena dia tuh, kenapa ini di sini I3, kenapa di sini juga I3? Karena itu sebenarnya sama aja seperti ini sih, rangkaian itu sama aja seperti jadinya. Aduh. Sama aja seperti ini jadinya. Ini kan. Nah, jadi itu ini tuh D, ini tuh C. Nah, ini tuh 2 ohm, ini tuh 5 ohm misalnya. Nah, itu sepertinya gini nyambung gitu. Jadi itu nilai I3 di sini nilainya ada arus I3, di sini juga nilai arus I3. Karena di sini tuh komponennya di sini apa? Open circuit, jadi di sini tidak ada arus. Maka di situ arusnya sama dengan 0 dianggap gitu. Gitu. Nah, di sini VDC sesuai arah ya, VD ke C, berarti dia tuh min I3, terus ini ada lagi VCB ke B itu ada min 25 volt. Tinggal lakukan min 2 I3 dikurangi 25, maka karena I3 tadi adalah dia min 5 ampere. Nah, min kali min jadi positif ya. Min I3 dikali min jadi positif, jadi 2 dikali 5 sama 10, 10 dikurang 25 sama 15 volt. Jadi nomor 5 itu jawabannya min 15 volt.